Perkenalkan, nama saya Erma Novalia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas Tanjung Pura. Asal instansi saya dari SD Muhammadiyah Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Pak Sasriyadi SAG. Nah, kita langsung aja ya. Pak Sasriyadi, terkait masalah identifikasi masalah yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya menemukan penyebab masalah Pak khususnya di kelas saya. Nah, kebetulan saya juga memegang masalah ya Pak ya, kelas tinggi. Nah, ada beberapa identifikasi yang saya temukan di kelas saya. Salah satunya motivasi belajar siswa yang menurun Pak. Nah, menurut Bapak ini mengapa seperti ini? Sebagai seorang guru, kita harus bisa bermotivasi untuk mencari daripada siswa kita. Salah satu bagaimana agar supaya anak-anak itu termotivasi dalam pembelajarannya, ibu harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membawa anak-anak itu terlena kepada ibu. Nah, itu kira-kira Bu salah satunya. Itu yang pedagoginya Pak ya. Yang ini untuk masalah literasinya Pak. Jadi saya temukan minat baca siswa itu juga kurang loh Pak. Kalau minat baca itu kurang, ibu bisa membawakan anak-anak itu atau siswa itu ke perpustakaan, atau pondok bacanya itu diperbaiki, disiapkan buku-buku yang baca yang sifatnya menyenangkan dulu. Jadi setelah dia menyenangkan, sedikit demi sedikit, insya Allah anak tersebut kalau sudah terbiasa, telah senang bagi dia, insya Allah dia akan mudah untuk memahami apa yang akan kita. Kemudian untuk kesulitan belajar nih Pak ya, saya juga menemukan di kelas saya bahwa ada anak, tapi tidak semua sih Pak ya, ada anak yang masih pasif untuk mengerjakan soal di depan kelas gitu. Jadi saya harus membujuk anak itu harus berani tampil ke depan. Tapi anak ini masih malu-malu. Masih malu-malu ya. Nah, ini anak ini Bu, kita harus memahami kejiwaan anak-anak. Tidak semua anak-anak itu sama. Ada yang berani, tapi padahal dia pintar. Ada kurang pintar. Dan ada yang takut, padahal dia pintar karena dia tidak punya mental. Nah, untuk memupuk mental anak tersebut, maka ibu harus memberikan dia semangat berupa apa saja, yaitu ibu bawa sendiri ataupun bagaimana berikan harapan, berikan kekuatan. Kalau untuk masalah daya ingat juga ya Pak ya, anak ini tentunya IQ-nya berbeda-beda ya Pak ya. Jadi, pasti. Iya, jadi dalam untuk mengingat gitu Pak ya, khususnya untuk matematika nih Pak ya. Iya, untuk menghafal rumus-rumus gitu, untuk memahami konsep pelajaran matematika itu memang masih saya sering temukan di dalam kelas saya gitu Pak. Matematika adalah mata pelajaran yang para siswa sangat membosankan gitu. Tapi kita seorang guru harus mempunyai metode-metode. Nah, bagaimana caranya anak tersebut suka dengan matematika. Kita tidak terpaku kepada satu metode, tapi metode-metode yang menyenangkan itu misalnya ibu bermain sambil berhitung, ataupun melihat contoh-contoh apakah ini kubus, ini sisinya berapa, dan dari situ banyak prakteknya Bu ya, yang kebanyak teorinya. Atau mungkin kita hubungkan dengan lingkungan sekitar Pak ya. Nah, itu dipraktek langsung. Misalkan lemari ini bentuknya apa gitu ya. Nah, itu jadi anak itu tidak bosan. Benar. Kalau misal langsung kita berikan tanya jawab, tidak ada prakteknya, nggak ada contohnya, nggak ada medianya, maka anak itu akan bosan. Dan merasa matematika itu pelajaran sulit ya Pak ya. Membosankan gitu. Nah, ini masalah relasi nih Pak dengan orang tua, hubungan komunikasi antara guru dan orang tua ini masih juga saya temukan. Atau mungkin karena orang tua kebanyakan memang di kelas saya itu orang tuanya itu sibuk ya Pak ya. Ayahnya, ibunya itu rata-rata memang mereka bekerja semua. Nah, jadi gimana ya Pak biar hubungan
guru ini dengan orang tua ini baik gitu. Ibu kan seorang guru, ya kita seorang guru, kita jalannya untuk proses belajar mengajar itu ada dukungan dari orang tua, ada dukungan dari siswa, ya, para pihak sekolah, dan ibu sebagai guru, dan ibu adalah pengganti orang tua. Ya. Untuk menjalin hubungan dengan orang tua yang sibuk, ibu kan harus punya paguyuban, ya, dan paguyuban buat grup. Iya. Walaupun orang tua sudah saya buat grupnya Pak ya, grup paguyuban. Tetapi masih ada orang tua tuh yang memang setiap saya lihat itu Pak ya, memang tidak semua, tapi ada saya menemukan orang tua tuh setiap ada kegiatan anak, ada undangan tidak pernah datang gitu Pak, dengan alasannya sibuk tadi Pak. Gitu. Pokoknya ibu sebagai seorang guru harus terus berupaya, jangan mudah menyerah. Kalau hari ini tidak bisa menghubungi orang tuanya, besok kita kasih terus sampai orang tuanya tahu bahwa bagaimana peningkatan mutu anaknya itu, sampai di mana pembelajaran anaknya itu. Kalau dia mendapat nilai kecil anaknya karena kurang perhatian orang tua, bila perlu kasih suruh tanda tangan orang tuanya dengan nilai-nilai kecil. Jadi orang tua, insya Allah kalau orang tua yang benar-benar ingin mendidikan anak, menitip anaknya ke Singomo dia, dan dia ingin anaknya maju, maka insya Allah dia akan berubah. Dia akan sering memantau. Iya. Nah, untuk pembelajaran inovatif nih Pak, ya memang saya akui saya kurang menerapkan model-model pembelajaran tadi ya, gitu Pak ya. Jadi kadang ya model pembelajaran itu aja gitu, sehingga kegiatan belajar mengajar di kelas itu kurang gitu. Karena mungkin penguasaan model pembelajaran itu nggak terlalu luas gitu Pak. Maka dari itu kan saya selalu memberikan kepada pihak guru agar untuk ikut workshop, seminar, apa itu, webinar lagi kan, ataupun Zoom yang ada. Sekarang ini mudah Bu, metode-metode pembelajaran itu di mana saja bisa kita cari, di media sosial kan sering saya sampaikan itu. Maka dengan metode-metode pembelajaran itu, penguasaan, kalau kita sudah menguasai, insya Allah anak-anak didik kita itu akan mudah nyambung apa yang telah kita berikan itu. Jadi sekali lagi, ibu jangan kalau disuruh untuk ikut BMTEK, ikut workshop ya, jangan mengeluh. Itu adalah untuk ilmu bekal ibu untuk di kelas. Nah, masalah pembuatan soal nih Pak ya, memang kita sekarang dituntut untuk membuat soal itu yang hot gitu ya Pak ya. Jadi apa namanya, kalau untuk sekarang kan memang soal-soal hot itu ya tuntutan zaman lah gitu ya. Bahwa memang anak-anak itu untuk maksudnya kalau kembali ke gurunya itu pembuatan soal itu harus yang hot gitu, agar untuk melihat bagaimana pemahaman anak untuk menjawab soal atau memahami soal tersebut gitu. Nah, tetapi di yang saya lihat gitu ya, misalkan soal ulangan gitu ya, atau tugas-tugas harian yang diberikan oleh anak-anak, mereka tuh kesulitan Pak gitu menjawabnya ya, karena mungkin terlalu hot bagi mereka gitu. Jadi soalnya panjang gitu ya Pak ya, mereka jawabnya satu kata gitu ya, hanya satu kata, kalimat yang sangat pendek gitu. Sekarang kan sudah kurikulum mereka Bu, kita dibebaskan untuk membuat soal yang kira-kira anak-anak itu sesuai dengan apa yang telah kita berikan setiap hari, sehingga dia bisa menjawabnya. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau untuk membuat soal harus tahu kisi-kisinya dulu. Kita kan pernah belajar Bu, di KKG di mana. Nah, dengan kisi-kisi soal tersebut, insya Allah anak-anak tidak kelabakan. Artinya soal itu tidak keluar dari selama dalam proses pembelajaran itu. Kalau tidak ada belajar memang sulit. Jadi kita membuat soal itu tergantung kepada kisi-kisi soal. Nah, ini yang mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya. Untuk pemanfaatan teknologi Pak berhubungan dengan IT ya Pak ya. Jadi memang terus terang saya
pribadi gitu. Kadang kebetulan di sekolah ini sudah menyediakan proyektor ya Pak ya. Rektor ya. Ada berapa Pak proyektor kita? Sekarang ada 6. 6 ya Pak ya? Iya, Iya, 6. 6. Tetapi kelas kita kan ada 16 rombel ya Pak Iya. ya. Nah, jadi dengan hubungan tadi gitu, karena kelas kita ada 16 dan media proyektor itu hanya Kurang ya. ada 6. Tidak Jadi sebanding. terus terang ya Pak ya. Jadi saya kadang pakai, kadang tidak gitu Pak, karena bergantian dengan guru yang lain Ya. gitu. Nah, jadi gimana menurut Bapak ini? Ya siap. Insya Allah tahun depan ini kita tambah lagi 2 proyektor lagi. Jadi sudah menjadi 8, berarti sudah 50% ya untuk kelas di sekolah kita ini. Saya akan berusaha untuk memfasilitasi untuk kemajuan sekolah dan untuk kepentingan di kelas, pertama biar guru-gurunya mudah untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nanti diatur aja Bu jadwalnya. Kan misalnya ada 8. Jadi hari ini untuk kelas ini Ibu berarti cuma bisa ngelak sehari. Rutin Bu, pakai. Jadi sehari pakai, sehari enggak. Sehari pakai, nanti insya Allah kalau sudah tepat waktunya dan kita punya dana yang insya Allah kita akan melengkapi satu kelas, satu proyektor dan media-media yang lain seperti laptop dan juga yang lain kita akan siapkan khusus untuk para guru insya Allah. Baiklah, terima kasih Pak ya atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara. Dan insya Allah nanti saya akan menerapkan apa yang Bapak sampaikan dan semoga anak-anak bisa termotivasi lagi belajar. Baiklah, demikianlah wawancara saya pada hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.